Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Olivera Ardelia Megita dengan NIM 612012303662 dari kelas era 10 Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tugas UAS pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar, yaitu klor-alkali. Perusahaannya bernama Sulfindo Adiusaha. Sebelum itu, saya ingin memaparkan terlebih dahulu sedikit profil perusahaan Sulfindo Adiusaha. Perusahaan ini bisa terbilang cukup besar yang memiliki beberapa kegiatan utama, yaitu ada 3 kegiatan utama. Yang pertama, produksi bahan kimia dasar. Yang kedua, pengoperasian pabrik terintegrasi, yaitu klor-alkali, edisi, VCM, dan PVC. Yang ketiga, pengembangan fasilitas pendukung, yaitu pembangkit listrik dan jeti. Perusahaan Sulfindo Adiusaha memiliki karyawan yang terbilang banyak karena kegiatan prosesnya tidak boleh berhenti selama 24 jam. Dan dalam suatu waktu, perusahaan ini juga akan merekrut karyawan untuk kegiatan proses usaha tersebut. Perusahaan ini memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan juga berbasis teknologi. Berikut penjelasan lebih detailnya. Proses manajemen sumber daya manusia di perusahaan Sulfindo Adiusaha dimulai dari perencanaan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kapasitas produksi perusahaan. Kebutuhan tenaga kerja sewaktu-waktu akan meningkat sesuai dengan target produksi dan peningkatan permintaan pasar. Misalnya, perusahaan akan menambah karyawan di bagian produksi, quality control, atau maintenance saat volume pesanan meningkat. Selain itu, perusahaan menyusun pekerjaan yang jelas untuk setiap posisi, mencakup tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada proses rekrutmen dan seleksi. Untuk rekrutmen, perusahaan Sulfindo Adiusaha berkolaborasi dengan suatu organisasi pelatihan teknisi kimia industri, yaitu AMC, dan memanfaatkan platform online LinkedIn untuk merekrut kandidat. Kemudian, untuk seleksi dimulai dari pengumpulan CV dan berkas, tes tulis, tes psikotes, interview oleh user atau wawancara, dan tes kesehatan. Setelah kandidat diterima menjadi karyawan, perusahaan akan melakukan manajemen train selama 1 tahun sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang tertera sejak awal. Dan pelatihan ini sekaligus untuk membantu karyawan memahami sistem, budaya, dan kerjasama tim perusahaan. Perusahaan Sulfindo Adiusaha juga melakukan promosi jabatan yang dilakukan secara bertahap dan berbasis pada kinerja, kompetensi, serta kedisiplinan karyawan. Penilaian kinerja menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan karyawan untuk naik jabatan atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan pengalaman kerja dan kemampuan kepemimpinan dalam proses promosi, terutama untuk posisi pengawas atau supervisor. Untuk menjaga produktivitas karyawan, perusahaan Sulfindo Adiusaha memberikan motivasi dan punishment.
Motivasi yang diberikan selain gaji pokok yaitu ada THR, reimbursement ketika sakit, bonus, dan family gathering setiap tahun untuk mengapresiasi karyawan. Selanjutnya, punishment yang diberikan ketika karyawan melanggar ketentuan perusahaan, dimulai dari telat absensi yang terjadi karena human error sebanyak 5 kali akan dikenakan SP1. Perusahaan Sulfindo Adiusaha menerapkan sistem penilaian kinerja sebagai alat untuk mengukur kontribusi dan pencapaian kerja karyawan secara objektif. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti tingkat kedisiplinan, produktivitas kerja, kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan standar dan target yang telah ditentukan. Proses penilaian kinerja dilaksanakan secara berkala oleh atasan langsung dengan dukungan data dari sistem HR digital seperti absensi, waktu kerja, dan capaian tugas. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, antara lain untuk pemberian bonus, evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, serta pertimbangan promosi jabatan. Selain itu, perusahaan juga memberikan umpan balik kepada karyawan agar mereka mengetahui kelebihan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Melalui penerapan penilaian kinerja yang terstruktur dan transparan, perusahaan Sulfindo Adiusaha berupaya meningkatkan motivasi kerja, menciptakan keadilan, serta mendorong peningkatan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Perusahaan Sulfindo Adiusaha juga menggunakan teknologi aplikasi BIPO HRMS untuk mengelola sistem manajemen sumber daya manusia seperti payroll karyawan, absensi dan waktu kerja karyawan, manajemen cuti, klaim pengeluaran, data karyawan, dan personalia. Aplikasi yang digunakan ini memiliki fitur mobil juga, sehingga karyawan maupun tim HR dapat mengakses berbagai fungsi langsung dari perangkat mereka.